Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu al-harf. Ya, harf kita menyebutnya huruf. Padahal huruf itu sendiri adalah bahasa Arab aslinya. Dia adalah jamak dari al-harf. Ada dua jamaknya, bisa huruf, bisa ahruf. Tapi maknanya sama. Apa itu harf atau huruf? Ia adalah simbol yang tertulis dan terbaca dengan bentuk tertentu. Ia merupakan komponen dasar terbentuknya bangunan kalimat atau kata. Ya, kita tahu bahwa huruf itu simbol, ya, simbol yang tertulis dan kemudian bisa dilafalkan atau diucapkan. Dan huruf itu macam-macam. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu menggunakan huruf Latin. Nanti di India ada lagi huruf India, itu namanya apa saya tidak tahu. Nanti ada lagi huruf yang dipakai untuk bahasa Rusia misalnya, ya, itu kayak Latin tapi beda. Lalu ada kanji di Cina, di Jepang, di Korea, kelihatannya mirip-mirip tapi itu juga sangat berbeda. Baik, kita karena belajar bahasa Arab, hurufnya adalah huruf Arab, huruf Arabiyah atau huruf Hijaiyah kita menyebutnya. Dan huruf-huruf itu ada 28, saya kira kebanyakan kita pasti sudah mengenalnya dengan baik. Terutama yang sudah bisa baca Quran akan sangat mengenal huruf ini. Tetapi saya akan menjelaskan lebih detail tentang huruf-huruf hijaiyah ini. Baik, saya akan sampaikan ternyata huruf hijaiyah ini punya nama dan punya bunyi. Nama dan bunyinya tidak sama persis, ya. Baik, sekarang coba perhatikan baik-baik. Ini saya sudah tuliskan di sini alif sampai kha, ya. Jadi yang pertama ini namanya alif. Alif, Anda membacanya tidak boleh alif atau alif, ya, karena bahasa Arab itu ketat dengan mad. Ada bacaan pendek, bacaan mad panjang, itu harus dibaca dengan persis alif. Kemudian ini bacanya bukan ba, tetapi ba ada panjang sedikit. Nah, panjang kemudian diakhiri dengan hamzah. Ba, ini ta, ini sa, seperti ini. Lalu kemudian jim, ha, kho. Jim, ha, kho. Bukan jim, ha, kho. Nah, bukan itu, ya. Berikutnya adalah dal, ini, zal. Ini tulisannya di bawah ini, dal, zal, kemudian ro, zai. Nah, khusus untuk zai, ini tidak za, tapi zai. Ada ya-nya di akhir, ya, zai, sin, shin, panjang, ya. Sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Jadi bukan ain, ghin, tapi ain, ghain. Begitu. Berikutnya fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Nah, ini, ya, bacanya waw. Nun, waw, hamzah. Ini. Kemudian terakhir ya, hamzah, ya. Gitu, ya. Itu adalah nama huruf-hurufnya. Nama huruf-hurufnya yang itu sangat berbeda dengan bacaannya. Oke, kalau bacanya bagaimana? Kita lihat. Saya ambil sampel saja. Misalnya alif, bacanya tergantung dari harokatnya, ya. Ada 3 harokat. A, I, U. Tidak boleh dibaca A, I, U, karena itu panjang. Kalau itu berarti alif dan waw. Alif dan alif, a, alif dan waw, u, alif dan ya, i, panjang. Ba, bi, bu, bukan ba, bi, bu, bukan. Kalau itu berarti ada ba alif, ba ya, bi, ba waw, bu. Begitu juga dengan ta, ti, tu. Lalu da, di, du. Nama hurufnya adalah dal, ya, tapi bacaannya di fathah, da, di kasroh, di dhammah, du.
Ini nama hurufnya sin, di fathah sa, kasroh si, dhammah su, sa si su, a ai au, qa qi qu, begitu. Ha hi hu, wawu menjadi wa wi wu, dan begitu seterusnya. Ya, baik ya. Sekarang kita sudah mengenal perbedaan antara nama huruf hijaiyah dan bunyinya, yang ya berbeda jauh juga tidak ya, tetapi ada perbedaan. Ada perbedaan yang harus diperhatikan oleh Anda sebagai orang yang ahli ilmu, yang cinta ilmu. Baik ya, begitu tentang harf atau huruf. Sekarang kita lanjutkan kepada al-harokah. Nah, ini juga sesuatu yang sudah akrab dengan kita semua. Harokah itu apa? Adalah tanda tertentu yang berada di atas huruf Arab atau di bawahnya, untuk tujuan memperjelas cara membaca huruf itu. Harokah-harokah itu adalah dhammah. Dhammah, ya, membacanya dhammah, bukan dhammah, tapi dhammah, fathah, fathah, kasrah, sukun, dan tasydid. Ya, ada lima macam jenis-jenis harokah: dhammah, fathah, kasrah, sukun, dan tasydid. Kita sudah sangat akrab dengan semua ini ya, karena ini bertebaran di dalam ayat Al-Quran. Ya, contohnya misal kutiba, haffadha. Nah, kutiba dhammah, kasrah, fathah. Ini haffadha karena fa-nya ada tasydidnya, haffadha. Sedangkan ini ustukhdima, ustukhdima, ada harokah dhammah kemudian sukun, dhammah sukun, kasroh dan fathah. Ustukhdima. Oke. Itulah harokah, ya, itulah harokah yang akan selalu kita jumpai dan akan selalu kita pakai nanti untuk melengkapi bacaan, untuk melengkapi bacaan. Baik ya, itulah harokah secara ringkas. Sedangkan berikutnya adalah at-tanwin. Nah, ini karena pengenalan istilah yang sudah sangat populer, jadi kita jalan saja. Tidak ada yang baru barangkali, cuman ada hal yang harus ditegaskan, dipastikan, begitu saja. At-tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin adalah nun tambahan yang disukun di akhir kata, yang diucapkan namun tidak ditulis, yaitu tanwin dhammah atau dhammatan, tanwin fathah atau fathatan, fathatan atau fathatain, dua-duanya bisa lah. Tanwin kasroh atau kasrotan atau kasrotain. Tanwin tidak dibubuhkan di kata yang telah didahului huruf alif lam. Nah, ini soal aturan ya. Jadi tanwin itu apa? Tanwin adalah nun sakinah, nun yang disukun, tapi dalam ucapan saja, tidak di dalam tulisan. Kemudian yang kedua, tanwin hanya ada di akhir kata, ya, tidak ada tanwin di tengah, ya, tidak ada tanwin di tengah. Semua tanwin itu di huruf yang terakhir, di akhir kata. Lalu kemudian yang penting ini aturan, tanwin tidak mungkin dibubuhkan apabila kata itu ada alif lam, ya. Berikutnya adalah ada huruf double, disebut kalau dhammah, dhammatan. Ini contohnya tanwin ad-dhamm atau tanwin dhammah atau dhammatan. Ini bentuknya sudah Anda kenal ya. Intinya adalah bentuk dhammah dua kali. Dua kali itu bisa dijejer, bisa dibolak-balik gitu ya. Kalau dalam versi komputer seperti ini, yang penting ada tandanya bahwa itu tidak dhammah sendirian, ya, ada diputar ke atas atau dijejer dua atau dikasih isyarat di bawahnya, seperti yang ada di sini di komputer ya. Tanwinul fathah atau fathatan, ini tanwin dijejer dua, fathah dijejer dua. Tanwin al kasr atau kasrotan atau kasrotain, yaitu tanda lurus di bawah ya, dua. Contohnya misal kitabun, kitabin, kitaban, ya, kitabun, kitabin, kitaban. Tanwinnya selalu di akhir.
tidak mungkin di tengah atau di awal, di akhir semua. Nah, kenapa ini bisa ditanwin? Karena tidak ada alif lam. Kalau dikasih alif lam maka menjadi al-kitabu, al-kitabi, al-kitaba. Itu aturan yang baku, berlaku untuk semua jenis isim. Kalau ada kalau tidak ada alif lam berarti ditanwin, kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin. Saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada video yang akan datang, dan jangan lupa subscribe, like, komen. Silahkan, terutama kalau Anda menginginkan dikirim diktatnya, komen dan menuliskan alamat email. Insyaallah akan kami kirim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.